Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang sempat masuk ke meja redaksi atau panitia tabligh akbar ketika diadakan di Blok M. Ada pertanyaan dari saudari Anisri Handayani. Bismillah, Ustadz mohon dijelaskan tentang hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bagaimana dengan yang tidak mau diajak kajian-kajian tapi baik insyaallah dalam kesehariannya? Banyak juga yang tidak, tapi tidak mau diajak mengkaji ilmu agama. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Hadis itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka dia akan dipahamkan agamanya. Dan oleh para ulama dijelaskan bagaimana mulianya kedudukan ilmu agama ketika Allah Azza wa Jalla jadikan ini sebagai tanda cinta Allah kepada seseorang. Tidak dikayakan, tidak dijadikan pejabat, tidak dijadikan orang banyak pengikut, akan tetapi dijadikan orang itu berilmu, paham agama. Maka orang yang memiliki dan memahami ilmu agama sekalipun bertingkat-tingkat, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang hafal, ada yang paham, ada yang memang dangkal dalam pemahamannya, ini semua tergantung dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi orang yang mendapatkan pemahaman agama adalah orang yang dicintai Allah. Sedangkan orang yang tidak tertarik untuk mempelajari agama berarti dia terhalangi kebaikan yang banyak. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan hadis ini bisa dipahami dengan lawan dan kilas balik. Kalau ada orang yang Allah kehendaki kebaikannya dipahamkan ilmu agama, berarti ketika ada orang tidak tertarik belajar ilmu agama, tidak ingin tahu tentang halal haram, tidak mau belajar kaidah maupun cabang-cabang keislaman, dia berarti terhalang dari berbagai kebaikan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil sebuah hadis, sekalipun hadis itu lemah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mausili, akan tapi maknanya benar sebagaimana kilas balik dari hadis yang sahih tadi. Akan tetapi riwayatnya saja yang lemah, tapi maknanya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi." Barang siapa yang tidak mempelajari agama, maka Allah tidak pedulikan dia. Allah campakkan dia. Maka ini merupakan kerugian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kehormatan untuk orang yang berkesempatan belajar agama. Dan belajar agama memang untuk menghafal Al-Quran, mendalami hadis, paham bahasa Arab, membaca dan menelaah buku-buku para ulama. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan membutuhkan perjuangan yang ekstra berat. Akan tetapi setidaknya seorang muslim mengetahui kebutuhan dia setiap hari. Bagaimana dia sholat, bagaimana seorang berwudu, bersuci, berperilaku, transaksi, memperlakukan keluarga, tetangga, saudara, dan semacamnya. Ini semua membutuhkan ilmu. Tidak mungkin kita akan jalan begitu saja dengan ilham. Akan tetapi orang yang paling pandai dan bijak adalah orang berilmu. Akhlak yang diambil dari agama harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Orang mendapat ilmu itu harus belajar, dan orang ingin menjadi bijaksana, lemah lembut, tidak tergesa-gesa, harus latihan. Maka jika seorang tidak belajar, tidak mungkin dia bisa sukses. Sebagaimana orang yang ingin beribadah khusyuk, dia ingin diterima amalnya, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau mengenal Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana dia akan sukses dalam ibadah? Yang akan terjadi kepura-puraan atau baperan dan sebagainya, itu hanya sesaat saja. Akan tetapi ibadah seseorang dan kebijakan dalam mengambil sikap dalam segala aktivitas akan berangkat dari ilmu yang kuat dan dalil yang tegas. Maka sangat baik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Pada bagian muqaddimah beliau mengatakan, fa inna Allah azza wa jal wa taqaddasat asma'uhu
ikhtassa min khalqihi man ahab fahadahum lil iman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan baik nama dan sifatnya memilih sekian hambanya yang ia cintai, maka mereka diberi hidayah oleh Allah dengan keimanan. Thumma ikhtassa minal mu'minina man ahab. Kemudian Allah pilih kembali di antara orang beriman tadi beberapa hamba yang ia cintai. Fa'allamahumul kitab wa faqahahum fid din wa faddalahum ala sairil mu'minin. Maka Allah ajarkan mereka Al-Qur'an, dipahamkan terhadap agamanya, dan orang-orang beriman tadi dilebihkan dari orang-orang beriman lainnya. Berarti orang berilmu adalah orang pilihan di antara orang-orang yang sudah dipilih sebelumnya. Dan dikhawatirkan orang beriman yang tidak mau belajar, imannya akan dangkal. Semakin lama bisa surut, na'udzubillah. Bahkan kita khawatir masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang permisalan orang yang belajar. Ada orang yang tertarik untuk belajar, lalu dia pahami, dia amalkan, dan dia ajarkan. Seperti hujan yang menimpa tanah yang subur, lalu menumbuhkan tanaman dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini hadisnya seperti itu berbicara. Permisalannya seperti hujan. Kemudian sebagian tanah yang menerima air hujan, dia tidak bisa subur, akan tapi setidaknya dia bisa menampung air hujan. Sehingga air yang ditampung itu, sekalipun tanahnya cadas, tidak bisa menerima dan menyerap, dia tidak bisa menumbuhkan, akan tetapi dia bisa menampung, maka orang-orang bisa minum dari air itu, atau dia bisa memberikan kesempatan orang untuk menyirami tanaman karena dia menampung air hujan. Dan ini seperti orang yang barangkali tidak terlalu paham, akan tapi dia bisa hafalkan ilmu agama, sehingga orang banyak belajar dari dia karena dia punya hafalan. Kemudian permisalan yang ketiga adalah tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air. Innama hiya qi'an. Tanah yang betul-betul tidak bermanfaat, cadas, tabi rata. Maka kata Nabi SAW, "Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi." Kata Nabi SAW, itulah permisalan orang yang tidak tertarik untuk belajar agama. Ngangkat kepala saja untuk belajar agama tidak tertarik, dan dia tidak mau menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla melalui perantaraan Rasulnya. Sekalipun para ulama menafsiri ini adalah orang kafir, akan tetapi sebagian orang beriman bisa jadi ngikut-ngikut. Sifat yang seperti ini dipakai pula. Mereka merasa sudah berjasa ketika sudah menjadi orang Islam, maka sholat tidak lagi menjadi prioritas, apalagi belajar mereka tidak tertarik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu dekat dengan agama, dekat dengan ilmu, dan dekat dengan para ulama, agar kita terbimbing dan hati-hati dari segala macam fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.